kelompok itu mendorong hal-hal ekstrim yang baru di dunia K-pop. Jari tangan Wonyoung terlihat berwarna merah yang diduga setelah saling mengenal dan juga melakukan pendekatan selama 5 bulan karena diduga dalam tanda kutip menyalin properti termasuk kartu undangan dengan skema warna yang sama. Annyeonghaseyo, Jengedel, Yusrul Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Babek aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak babek aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia perkepopan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang grup K-pop yang diduga gay telah berkembang dengan lagu solo terbaru yang bertajuk Adrenaline. OM, kependekan dari Nature of Man, membuat heboh pada bulan September 2013 dengan debut mereka dengan lagu yang berjudul Hey Guys, sebuah lagu dance elektronik EDM yang menampilkan 4 orang member dengan konsep yang mengejutkan. Mengenakan aksesoris over the top, sepatu hak tinggi seksi, celana kulit yang pas dengan bentuk mata, dan berpakaian minim di MP mereka. Kancing K-pop mengangkat beberapa alis pemirsa di mana-mana. Apakah dianggap gay, too much, ataupun exactly? Semua orang menonton Nom dan juga bertanya-tanya bagaimana boy group seperti ini akan bertahan. Perhatian mereka juga masih berkembang hingga saat ini. Segera setelah debut mereka dibanjiri dengan pujian dan juga kritik karena konsep mereka secara terang-terangan menyatakan tentang LGBT. Penggemar internasional dari barat sebagian besar mendukung dan juga sangat mensupport perubahan terbuka ini. Sementara yang lain merasa kelompok itu mendorong hal-hal ekstrim yang baru di dunia K-pop. Lagu ini juga langsung mendapatkan popularitas tidak hanya tentang kebebasannya, tetapi juga dikarenakan lirik yang salah dengar karena pengucapan vokalis utama seperti rak seksi atau bahasa gaul untuk dada wanita, alih-alih kaki. Namun grup tersebut akhirnya mengambil istirahat untuk beberapa waktu setelah debut mereka, dan bahkan ada perubahan anggota yang menghasilkan 3 final. Dan untuk 3 member yang tersisa ada JK, lalu ada Com, dan juga B-Side. Mereka juga telah mengejutkan banyak orang dengan comeback mereka I'm Not Bad, di mana mereka bahkan tampil di program music hit di Korea seperti M Countdown Mnet pada tahun 2020 dan tahun lalu. Yang mengejutkan banyak orang adalah bahkan selama pertunjukan di atas panggung ini, ketiga member terlihat mengenakan beberapa pakaian kulit, perlengkapan seperti baju seksi yang menarik, dan sepatu hak tinggi ikonik saat mereka menari dan juga membawakan barang-barang mereka ke lagu khas gaya EDM mereka. Grup ini juga terus mengumpulkan lebih banyak penggemar internasional, dimulai dengan banyak pengikut di Amerika Latin, di mana mereka bahkan mengadakan fan meeting online pertama mereka melalui Zoom pada Februari 2021 lalu. Setelah itu mereka juga terus menunjukkan seberapa besar popularitas dan juga dukungan yang mereka peroleh dari usaha yang telah mereka jalani. Mengikuti tren dan juga terus mendukung batas lebih jauh, mereka memulai petualangan musim panas yang menyenangkan, dan comeback terakhir mereka adalah Mega Punch yang menawarkan getaran retro yang dibanjiri nostalgia dari awal 90-an. Grup tersebut juga menyebutkan bahwa mereka adalah penggemar genre disco dan juga musik jadul. Jadi tidak mengherankan jika para pemuda ini dapat mengeksekusi konsep tersebut dengan mudah. Tanggal 1 Juli 1998 juga memicu minat penggemar karena berbagai makna dan juga pribadi untuk grup tersebut. Tersesat di masa lampau dengan MP musim panas yang seksi dan juga menyenangkan. Dan sekarang dikarenakan para member masih berlatih dan juga terus tampil sebagai sebuah grup, salah satu membernya yaitu Com yang merupakan magni dari grup tersebut telah merilis lagu solonya yang bertajuk Adrenaline pada tanggal 12 Januari. Seperti yang diharapkan, anggota Com menunjukkan fisiknya yang bugar dengan crop top putih yang ketat, beraksen penuh dengan jaket kulit orange yang pas dan juga suspender hitam. Anggota termuda itu juga dikenal karena memamerkan dadanya dan juga menganggapnya sebagai bagian tubuh favoritnya. Hal itu dikarenakan tubuhnya terlihat seperti karakter dari anime seperti JoJo Bizarre Adventure. Meskipun ia tidak memakai sepatu hak tinggi, untuk kali ini lagu dance berirama Adrenaline memiliki melodi yang menghipnotis dan juga menunjukkan vokal Com yang sangat hangat dan juga gerah. Lagu tersebut juga merupakan single solo pertama untuk grup tersebut dan membuat penggemar penasaran karena akhir yang unik tampaknya menggoda penampilan anggota lainnya saat dua sosok gelap mengenakan sepatu hak tinggi olahraga hitam muncul dan berpose mirip dengan akhir lagu mereka. Pertunjukan untuk I'm Not Bad. Fans juga bertanya-tanya apakah ini petanda untuk perilisan lain di masa mendatang? Well, itu adalah boy group yang memang sangat kontroversial juga ya di Korea ya. Mereka itu debut tahun 2013, habis itu vakum lama dan baru comeback tahun lalu. Oke, tahun 2020 mereka udah comeback, 2021 juga mereka aktif, dan sekarang salah satu membernya atau magninya yaitu Com telah merilis lagu solo. Dan well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Apakah kalian sama seperti
netizen-netizen yang berada di Amerika atau netizen yang berada di Barat, atau kalian itu sama seperti netizen-netizen yang berada di Asia, khususnya Korea, yang banyak juga memberikan komentar kritikan kepada mereka. Langsung saya sampaikan di kolom komentar. Dan aku kemarin udah lihat mereka, salah satu video debut mereka ya. Dan untuk video debut mereka itu, mereka emang pakai sepatu hak tinggi guys. Dan aku juga kayak, wow, kaget sih. Dan cukup sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang Wonyoung yang tetap tampil profesional meskipun lututnya berdarah, dan ini yang membuatnya mendapatkan banyak sekali pujian, terutama dari para penggemar. Wonyoung Aibe belakangan ini menuai pujian dari netizen setelah kedapatan tampil dengan lutut berdarah di atas panggung. Insiden ini bermula ketika girl group rookie Aibe menyuguhkan penampilan mereka di panggung konser Welcome K-pop Click. Konser ini digelar dalam rangka untuk meluncurkan platform K-pop terbaru yang bernama K-pop Click. Selain Aibe, konser ini juga dihadiri oleh berbagai idol K-pop lainnya, mulai dari Monsta X, One Us, Gravity, dan masih banyak lagi. Aibe juga menampilkan lagu debut mereka yang berjudul Eleven hingga membawakan cover lagu That's My Girl milik Fifth Harmony. Ketika menampilkan lagu That's My Girl, perhatian para penggemar tertuju kepada lutut dari Wonyoung yang terlihat berdarah setelah melakukan koreografi di lantai kurang lebih pada menit ke-1.36. Meskipun dia sadar akan luka pada lututnya dan hal itu dapat dilihat pada menit ke-2.50, Wonyoung tetap menyelesaikan penampilannya hingga akhir. Mengejutkan lagi adalah setelah penampilan mereka, jari tangan Wonyoung terlihat berwarna merah yang diduga merupakan darah yang berasal dari lututnya. Karena sikap profesionalnya, Wonyoung mendapatkan banyak pujian dari netizen dan khususnya para penggemar dari Aibe. Para penggemar Aibe juga menuntut penyelenggara konser untuk lebih berhati-hati dalam menjaga keamanan di atas panggung. Dan sungguh di komunitas online ada seorang netizen Korea yang menuliskan postingan tentang Wonyoung, membahas tentang apa yang terjadi sama Wonyoung tadi. Kurang lebih isi postingannya kayak gini, langsung aja kita baca. Dia jatuh dan juga melukai lututnya dan dia berdarah, tapi dia masih tersenyum, menyapa para penggemar dan juga tampil. Serius, dia adalah idol bayi dewa yang jenius. Tolong berhenti membenci Jang Wonyoung, Tolong berhenti membenci Jang Wonyoung. Dan berikut adalah komentar-komentar dari netizen Korea melihat postingan tersebut. Langsung aja kita baca bersama-sama. Untuk komentar yang pertama ada yang bilang kayak gini. Dia melihat bahwa dia terluka dan juga segera tampil. Lihatlah tangannya yang berlumuran darah. Dia melukai dirinya sendiri dengan parah. Ini diambil hari ini dan matanya benar-benar sangat cantik. Mengapa dia selalu memakai lensa? Matanya tanpa lensa 100 sampai 1000 kali lebih cantik. Saya harap jika dia memakai lensa, dia memakai lensa yang lebih kecil dan juga lebih alami. Tolong lepasin lensanya. Banyak yang memuji ya kecantikan mata alami dari seorang Jang Wonyoung. Next ke komentar yang berikutnya. Serius deh, kebencian yang dipaksakan kepada Jang Wonyoung itu gila. Bahkan dalam sebuah postingan yang mengkhawatirkan tentang cederanya, ada down votes dan orang-orang mengejeknya. Mengapa kalian meremehkan ini? Hul, aku harap dia tidak mendapatkan bekas luka di kakinya. Ini menghancurkan hatiku. And the last comment, sepertinya dia melukai dirinya sendiri lebih dari yang aku kira. Kamu bisa mendengarnya berkata, pasti sakit. Aku harap dia segera sembuh. Well, Cinggu, memang sih setelah aku lihat juga, dan kita memang tidak bisa menutup mata tentang hal ini. Aku juga nggak tahu kenapa orang-orang tuh benci banget sama Wonyoung. Masa sih dikarenakan kemarin bencinya segitu banget sama Wonyoung? Aku nggak habis pikir loh guys, ada yang nge-hate Wonyoung dikarenakan hal yang kemarin. Apalagi dia melakukan hal yang lebih ya, pasti kayak di-hate banget. Please dong guys, jangan kayak gini dong sama Wonyoung. Aku berkata ini bukan sebagai penggemar ya, tapi aku juga kayak miris juga yang melihat netizen makin lama makin parah juga. Kalian tahu nggak sih, dikarenakan yang Bu itu guys ya, padahal Wonyoung juga sudah memperbaiki hal itu di pertemuan yang berikutnya pas saat dia bertemu sama MC yang di acara apa ya itu ya, aku nggak tahu acara musiknya apa. Tapi setelah pertemuan yang berikutnya pas saat dia menang, dia kayak dia telah memperbaiki kesalahannya yang pada saat itu, mulai dari kayak menahan diri untuk ngomong, dikasih dulu MC-nya kesempatan untuk ngomong, habis itu mereka juga nanti membungkuk kepada MC-nya. Aku rasa udah clear loh guys, apalagi yang dipermasalahkan gitu. Ini tuh bukan kritikan lagi loh yang diberikan kepada Wonyoung. Ini tuh bukan kritikan, ini tuh bukan kritikan, tapi yang kalian berikan kepada Wonyoung sekarang itu adalah hujatan. Soalnya seperti yang telah dibagikan oleh penggemar, aku kemarin baca TikTok dan aku sumpah miris banget kelihatnya ya. Banyak banget dari netizen khususnya netizen Indonesia yang memberikan hate comment kepada Wonyoung. Alah gitu doang, alah baru gitu aja, alah terus gue harus ngomong wow gitu. Ada loh guys orang-orang yang masih berpendapat seperti itu. Aku harap sih ini tidak terjadi ya sama kalian ya. Tapi jujur miris, aku aja ya yang gak jadi Wonyoung nih, kayak sedih gitu loh guys. Apalagi Wonyoung ya, kuat banget tuh anaknya. Fighting pokoknya buat Wonyoung. Kok aku sedih ya? Why? Nothing. Aku jadi sedih ya. Kayak baper juga ya. Emotional damage. Cinggu, untuk berita yang berikutnya kita akan ngebahas tentang 5 fakta hubungan antara Jisoo dan juga Joshua 17 yang kemarin sempat dirumorkan dating. Nah, for your information, 1 minggu sebelumnya memang nama Jisoo dan juga Joshua itu rame banget diperbincangkan. Banyak yang mengira bahwa mereka ini adalah sosok di balik JS
dan juga JSH yang ramai diperbincangkan di Weibo. Lalu seperti apakah fakta-fakta di balik rumor mereka? Untuk fakta yang pertama adalah hubungan mereka itu berawal dari shipping yang dilakukan oleh para penggemar. Dicatat hubungannya itu berawal dari shipping. Apa itu shipping? Udah tahu nggak? Bukan pengiriman loh guys, bukan yang itu. Jadi shipping ini adalah istilah jodoh-jodohan yang kerap digunakan oleh penggemar K-pop untuk idol mereka. Nah, rumor terkait kedekatan Jisoo dan juga Joshua itu berawal dari shipping yang dilakukan oleh para penggemar mereka. Banyak yang beranggapan bahwa kedua idol ini cocok sehingga banyak penggemar yang nge-ship keduanya. Itu adalah awal dari dugaan hubungan mereka, bukan awal dari hubungan. Karena kalau awal dari hubungan berarti mereka fix berkencan. Tapi kalau awal dari dugaan berarti mereka ini cuma masih kayak diduga, dispekulasikan, belum tahu benernya kayak gimana gitu guys. Next ke fakta yang kedua, Joshua punya nama yang sama dengan Jisoo. Oke, namanya sama ya. Nah, selain karena dianggap cocok, shipping yang dilakukan oleh para penggemar Jisoo dan juga Joshua juga dikarenakan Joshua memiliki nama yang sama dengan Jisoo Blackpink. Diketahui bahwa pria yang memiliki nama lengkap Joshua Hong ini memiliki nama asli Hong Jisoo. Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan para penggemar sering menjodoh-jodohkan mereka. Dan setahu aku, salah satu member dari Twice yaitu Jihyo, nama awalnya juga Jisoo kan? Enggak, iya nggak sih? Jisoo kan namanya? Ntar kalau salah komen di kolom komentar ya. Dan next kita ke fakta yang ketiga, yaitu tentang dugaan awal hubungan dari Jisoo dan juga Joshua. Meskipun tak pernah tercium oleh media atau bahkan diungkap oleh Dispatch, ada seorang penggemar fanatik melalui media sosial Weibo telah mengunggah sejumlah bukti terkait kedekatan Jisoo dan juga Joshua. Melalui akun Weibo-nya tersebut, ia menjelaskan bahwa Jisoo dan juga Joshua mulai saling kenal sejak tahun 2017. Fakta yang keempat adalah diperkenalkan oleh Sowon Ji-Fren. Nah, Jisoo Blackpink diketahui memang berteman akrab dengan Sowon. Berawal dari pertemanan tersebut, pemilik akun Weibo yang membeberkan hubungan Jisoo dan juga Joshua menjelaskan bahwa Sowon adalah orang yang memperkenalkan Jisoo kepada Joshua karena Joshua saat itu ingin berkenalan dengan Jisoo. Setelah saling mengenal dan juga melakukan pendekatan selama 5 bulan, akhirnya Jisoo dan juga Joshua dikabarkan resmi berpacaran pada bulan Agustus tahun 2018. Dan untuk meskipun baru saja hubungan antara Jisoo dan juga Joshua diungkap oleh akun Weibo tersebut, dikabarkan juga bahwa dikarenakan mereka punya jadwal yang super padat dan juga kesibukan masing-masing, disampaikan oleh pemilik akun Weibo bahwa kedua hubungan idol ini telah berakhir sejak tahun 2020. Well, Cinggu, sekali lagi ini tuh berdasarkan unggahan dari akun yang berada di Weibo ya. Oke, dicatat di Weibo. Tapi untuk di Weibo sendiri banyak yang percaya sih guys. Karena untuk penggemar-penggemar di Cina sendiri, mereka dibilang kayak lebih gitu loh. Kayak lebih dibandingkan dengan penggemar-penggemar di negara lain, terutama di Koreanya juga. Bahkan Saseng ya, Saseng Cina itu katanya lebih wow loh. Kayak lebih gini juga sih. Makanya mereka itu kalau dapetin informasi tuh suka lengkap gitu guys. Makanya Cinggu, banyak sih orang-orang yang percaya akan hal-hal yang diposting di Weibo karena kanal itu. Dan well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan Cinggu, setelah aku baca-baca juga, selain Joshua sama Jisoo, katanya Sowon juga sama siapa ya? Member Seventeen juga. Inisialnya J juga sih. Sowon. Oh, Jonghan. Jadi Cinggu, selain Sowon sama Jisoo, selain Sowon sama Jisoo, maksudku selain Sowon lagi. Jadi jadi Cinggu, selain Jisoo sama Joshua ya, Sowon sama Jonghan juga itu sih. Kayak dirumorin juga sih. Dan dengar untuk Jonghan sama Sowon katanya juga udah putus gitu, dikarenakan kesibukan masing-masing juga sih. Dan terserah kalian tuh mau percaya atau nggak tentang hubungan mereka, itu kembali lagi pada diri kalian semua ya. Dan well, gimana pendapat kalian? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan untuk topik yang terakhir, sekarang kita akan ngebahas tentang penggemar Twice yang melihat kesamaan antara The Feels dan juga DM dari Promise 9. Pada tanggal 15 Januari tengah malam waktu Korea Selatan, Promise 9 telah meluncurkan judul lagu mini album keempat mereka, teaser resmi DM No. 1. Penggemar Twice juga segera melihat kesamaan instrumen DM dengan single berbahasa Inggris dari Twice yang The Pills. Fans juga mengungkapkan kekecewaannya kepada tim produksi Promise 9 karena diduga dalam tanda kutip menyalin properti termasuk kartu undangan dengan skema warna yang sama dan scrapbook dalam video teaser. Dan mengenai hal tersebut, berikut adalah komentar-komentar dari para penggemar. Langsung aja kita baca bagaimana komentar mereka. Tidak ada yang membenci Promise 9, tetapi jika sebaliknya, setiap fandom lain akan mengeroyok dan juga membenci Twice. Kalian semua buta dan juga tuli ketika itu terjadi pada mereka. Next, QRT mengatakan bahwa kami bereaksi berlebihan, padahal sebenarnya jika ini adalah Twice, kalian semua akan merobeknya sekarang. Taruhan deh, bahkan akan ada hashtag yang ditrendingkan oleh kalian untuk Twice menghentikan comeback mereka. Komentar yang ketiga, berhenti membandingkan Promise 9 dan juga Twice. Bahkan tidak terdengar sama, kalian menilai dari video teaser 6 detik saja.
Next, saya ingat deh ketika orang-orang menunjukkan adegan plagiarisme di MP Fancy dan juga More and More dan Once tidak membelanya, tetapi sebaliknya kami memotong tim produksi MP dan juga mendapatkan Twice yang baru. Next, biarkan aku pergi ke depan dan juga mengatakan bahwa Promise Nine memiliki produser atau sutradara yang kreatif yang mengendalikan hal ini. Tolong jangan membenci para membernya. Oke, intinya ini tuh menjadi perdebatan di kalangan netizen yang lain. Jadi netizen selain memperhatikan bagaimana kesamaan antara Twice dan juga Promise Nine, banyak dari mereka di sini juga yang melihat gitu bagaimana respon yang diberikan oleh netizen yang lain di saat Twice juga mendapatkan hal yang serupa. Jadi pas saat Twice mendapatkan hal yang serupa, katanya Twice ini banyak sekali mendapatkan hal-hal yang buruk gitu. Bahkan ada yang kayak coba menghentikan comeback mereka. Dan well Cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Oke Cinggu, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia per-K-popan di next time di channel aku. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.